Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa melalui kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 37 Semarang. Sebelumnya perkenalkan untuk anak-anakku bahwa nama saya Buang Warnoto, guru SMP Negeri 37 Semarang, mengampu mata pelajaran PPKN. Alamat Karangroto, RT 1 RW 3, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Anak-anak, saya ucapkan selamat untuk bisa diterima di SMP Negeri 37 Semarang. Anak-anak telah mampu berhasil menyingkirkan ratusan bahkan ribuan peserta dari jumlah pendaftar yang ada di SMP Negeri 37 Semarang. Dalam kesempatan ini anak-anak, Pak Buang akan menyampaikan suatu materi, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Sebelum Pak Buang menyampaikan materi, mari ikuti apa yang Pak Buang sampaikan untuk slogan yang selama ini Pak Buang dengungkan, Pak Buang sampaikan pada anak-anakku. Nanti anak-anak mengikuti. Yuk semuanya perhatikan, mengikuti Pak Buang. Saling memberi hormat. Jayalah negeriku, berkibarlah benderaku. 37 Jaya. Terima kasih. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Pak Buang menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala itu terdiri dari 3 kata: wawasan, wiyata, mandala. Wawasan mempunyai suatu pengertian, suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata berarti pendidikan, mandala tempat atau lingkungan. Sehingga Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jelas anak-anak, pada kesempatan kali ini, pada tahun ini, anak-anak mulai masuk di SMP Negeri 37 Semarang. Anak-anak punya kewajiban untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah SMP Negeri 37 Semarang, karena anak-anak belajar di SMP Negeri 37 Semarang. Selanjutnya anak-anak, apa sih unsur-unsur Wiyata Mandala? Yang pertama, sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sudah barang tentu ada sekolah sebagai lembaga pendidikan, pasti ada kepala sekolah. Itu merupakan unsur yang kedua. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Berikutnya, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk
mengemban tugas pendidikan sehingga terjalinlah suatu hubungan yang serasi, hubungan yang harmonis. Berikutnya, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Selanjutnya anak-anak, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Apa yang dibina? Satu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Tiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya atau Sang Khalik. Yang keempat, kemampuan untuk berkarya. Berikutnya, fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Berikutnya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yang pertama adalah ada guru dan siswa, sehingga timbul suatu proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Berikutnya, prinsip sekolah. Ini ada beberapa prinsip, saya sampaikan sedikit, nanti bisa dipelajari sendiri. Sekolah sebagai wadah atau lembaga memberikan bekal hidup. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, yaitu Bapak dan Ibu guru. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholder-nya. Sekolah sebagai lembaga pengembang bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi dan sebagainya. Selanjutnya anak-anak, penggunaan sekolah. Sekolah tidak diperbolehkan atau tidak dijadikan sebagai tempat. Yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan. Kedua, penyelenggaraan aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, propaganda politik atau kampanye. Yang keempat, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dalam hal ini, kalau wali kota adalah Bapak Wali Kota, kalau kabupaten adalah Bapak atau Ibu Bupati. Selanjutnya anak-anak, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Upaya ketahanan sekolah. Sekolah yang pertama, sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Dua, penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan tata tertib sekolah. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan keamanan. Yang ketiga, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Keempat, penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Dan yang kelima, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral, Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. Sekarang tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Banyak sekali anak-anak untuk tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepala sekolah, akan saya sampaikan beberapa
saja. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras, yaitu sarana prasarana, dan perangkat lunak, yaitu peraturan-peraturan atau tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala tahap preventif, yaitu memelihara sekolah dan lingkungan sekolah. B. Menciptakan suasana yang harmonis. C. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan rahasia. D. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MPLS. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah dan sebagainya. Sedangkan yang tahap tahap represif, A. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, berikut orang tua, pendidik, dan pembinanya. Membatasi areal tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. D. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Itu anak-anak sedikit tentang wawasan Wiyata Mandala. Nanti anak-anak bisa dipelajari lebih lanjut, dan setelah anak-anak mengerti tentang wawasan Wiyata Mandala, Pak Buang berharap jadilah anak-anakku menjadi insan yang berbudi luhur, dan tolong anak-anak tuliskan di kertas folio minimal 1 halaman penuh tentang komitmen anak-anak menjadi peserta didik di SMP Negeri 37 Semarang. Dengan acuan anak-anak mempelajari apa yang sudah Pak Buang sampaikan tadi tentang wawasan Wiyata Mandala. Terima kasih anak-anak, dan tetap semangat untuk belajar. Raih masa depan kalian, semoga masa depan selalu cerah dan cemerlang. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Kiranya dari Pak Buang dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.